Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Jian Rahmawati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah, kelas 2H dengan NIM 205231288. Saya di sini akan storytelling tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti 1755 dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti adalah suatu peristiwa besar di masa lampau. Perjanjian ini lahir sebagai kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC yang terjadi pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian yaitu di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda disebut Giyanti dan secara tertulis terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut dikenal dengan Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa lalu, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa geger tersebut belum mati. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredamkan konflik mendapat sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun, luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan. Salah satu seorang pangeran mengeluh ketidakadilan tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal tersebut kemudian mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harting melaksanakan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya pada tanggal 4 November 1754. Pakubuwana menyatakan persetujuannya dengan hasil perundingan penguasa Jawa Utara dan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC. Kesepakatan ini mendorong terjadi sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian yang dikenal sebagai Paliyanagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwana I dengan gelar Senopati ing Ngalogo Saining Panatagomo Khalifatullah. Akan tetapi, terbelahnya masyarakat tersebut tidak jadi seketika pasca perjanjian Giyanti. Proses dan pembagian wilayah dan juga aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang. Sementara pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa masih terus melakukan pemberontakan. Pangeran Sambernyawa turut
menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Kemudian pada Februari 1576, mereka hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan penandatanganan perjanjian Salatiga. Perjanjian tersebut dilaksanakan pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini, Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta. Kemudian, Pangeran Sambernyawa dikenal dengan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jaya Miseso Senopati ing Alaga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Kemudian Kasunanan Yogyakarta terbelah dengan lahirnya Paku Alaman.